Baiklah, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nelly Simatupang dengan NIM J1A11872, kelas R002 di mata kuliah pengembangan produk dengan dosen pengampu Ibu Rahayu Suseno STP MSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kajian Pengaruh Penambahan Ikan Mujair atau Oreocomis mosambicus terhadap karakteristik fisik dan organoleptik kerupuk. Adapun layout dari PPT ini, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua analisis SWOT, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima analisis ekonomi, dan yang keenam adalah kesimpulan. Yang pertama, latar belakang saya melaksanakan penelitian ini yaitu karena menurut Kosrawa tahun 2009, penambahan ikan mujair pada pembuatan kerupuk ikan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sifat fisiko-kimia dan organoleptik kerupuk ikan. Hasil penelitian terdahulu oleh Kosrawa tersebut menunjukkan bahwa penambahan bubur ikan mujair kecil dalam pembuatan kerupuk memberikan karakteristik kerupuk yang lebih baik. Selanjutnya yaitu karena menurut Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI tahun 2004, ikan mujair memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga memiliki potensi yang tinggi untuk dimanfaatkan sebagai alternatif pangan sumber protein. Selanjutnya adalah tujuan saya melaksanakan penelitian ini. Yang pertama, mengetahui pengaruh penambahan ikan mujair terhadap karakteristik fisik dan organoleptik kerupuk. Yang kedua, mengetahui jumlah penambahan ikan mujair terbaik untuk menghasilkan kerupuk ikan mujair terbaik. Adapun hipotesis penelitian ini, yang pertama, terdapat pengaruh penambahan ikan mujair terhadap sifat fisik dan sifat organoleptik kerupuk. Dan yang kedua, pemberian ikan mujair dengan persentase yang berbeda akan mempengaruhi kualitas fisik maupun kimia dari kerupuk. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama, memberikan pengetahuan bahwa ikan mujair dapat ditambahkan dalam pembuatan kerupuk. Yang kedua, memberikan pengetahuan bahwa penambahan ikan mujair dalam pembuatan kerupuk mempengaruhi sifat fisik dan sifat organoleptik kerupuk. Yang ketiga, meningkatkan nilai guna ikan mujair sebagai sumber protein. Adapun analisis SWOT kerupuk ikan mujair ini yaitu untuk strength atau keunggulannya, yaitu terbuat dari ikan mujair yang mudah didapatkan di berbagai wilayah Indonesia dan terbuat dari ikan mujair yang mengandung protein tinggi. Kemudian untuk weakness-nya, adapun kelemahan dari kerupuk ikan mujair ini yaitu pengemasan yang kurang inovatif. Adapun penyebab dari pengemasan yang kurang inovatif ini karena masih terbatasnya modal usaha yang dapat digunakan dalam pembuatan kerupuk ikan mujair ini. Yang ketiga, opportunities atau peluang dari kerupuk ikan mujair ini yaitu yang pertama, pesaing produsen kerupuk ikan mujair yang masih minim dan produk diminati oleh konsumen karena dapat meningkatkan nilai guna ikan mujair sebagai sumber protein. Adapun threats atau ancaman kerupuk ikan mujair ini yaitu karena banyaknya produk serupa dengan variasi jenis dan kualitas yang tinggi, kemudian frekuensi penjualan kerupuk ikan sudah banyak, dan pesaing penjualan kerupuk ikan yang banyak. Yang selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama ada bahan yang digunakan dalam pembuatan kerupuk ikan mujair ini yaitu ikan mujair, tepung tapioka, garam, merica, kaldu ayam, dan minyak goreng. Kemudian adapun alat yang digunakan, yang pertama alat pembuatan kerupuk yaitu ada wadah atau baskom, kemudian kukusan, kemudian pisau, sendok goreng, kuali, tampi, dan saringan. Untuk alat untuk analisa yaitu adalah penggaris. Selanjutnya untuk rancangan percobaan. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan acak lengkap dengan perlakuan penambahan ikan mujair yang terdiri dari 4 taraf dan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga didapatkan 12 satuan percobaan. Adapun taraf penelitian pada perlakuan dalam penelitian ini yaitu adalah kontrol, yaitu kerupuk tepung tapioka,
P1 atau perlakuan 1 itu penambahan ikan mujair sebesar 50 gram, P2 penambahan ikan mujair sebesar 75 gram, dan P3 penambahan ikan mujair sebesar 100 gram. Selanjutnya prosedur kerjanya. Yang pertama ada preparasi ikan mujair. Itu disiapkan 350 gram ikan mujair, kemudian dibersihkan, dipisahkan sisik dan siripnya. Kemudian daging ikan dikukus hingga matang, kemudian didinginkan. Setelah itu dipisahkan antara tulang ikan dan daging ikan. Kemudian daging ikan dilakukan penghalusan dengan cara ditumbuk dan didapatkan ikan mujair halus. Selanjutnya proses pembuatan kerupuk, itu disiapkan 1 kg tepung tapioka, kemudian ditambahkan bumbu yaitu 4 sendok teh garam, 2 sendok teh merica, dan 2 sendok teh kaldu ayam. Kemudian ditambahkan air secukupnya. Setelah itu diadon hingga kalis. Kemudian adonan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kontrol, P1 yaitu 50 gram ikan mujair, P2 75 gram ikan mujair, dan P3 100 gram ikan mujair. Setelah itu dilakukan pembentukan atau forming, di mana bentuk yang dibuat yaitu bentuk bulat pipi. Kemudian dilakukan perebusan pada air panas hingga adonan yang telah dibentuk tadi matang. Setelah itu ditiriskan, kemudian didinginkan selama 24 jam. Setelah itu dilakukan pengirisan, di mana pengirisan ini dilakukan dengan bentuk yang tipis-tipis, sehingga nanti dalam penjemuran dapat dilakukan penjemuran secara homogen. Kemudian selanjutnya yaitu penjemuran. Penjemuran dilakukan dengan meletakkan irisan kerupuk di atas tampi dan dijemur di bawah sinar matahari selama 2-3 hari hingga irisan tadi mengering. Kemudian dilakukan penggorengan dalam minyak panas hingga matang. Selanjutnya parameter yang diamati. Parameter yang diamati terdiri dari 2, yaitu sifat fisik dan sifat organoleptiknya. Di mana sifat fisik yaitu menguji daya kembang dengan membandingkan luas kerupuk yang sudah digoreng dengan luas kerupuk yang masih mentah. Kemudian sifat organoleptik yaitu rasa, warna, tekstur, dan aroma diuji dengan uji deskripsi oleh panelis. Selanjutnya dapat kita lihat hasil dari penelitian ini yaitu kontrol sebelum digoreng dan setelah digoreng, perlakuan 1, perlakuan 2, dan perlakuan 3 sebelum digoreng dan setelah digoreng. Selanjutnya, pembahasan parameter warna. Dapat kita lihat warna dari kontrol sebelum digoreng dan setelah digoreng yaitu warna putih. Perlakuan 1 yaitu putih kecoklatan, perlakuan 2 yaitu coklat, dan perlakuan 3 coklat kehitaman. Semakin banyak ikan mujair yang ditambahkan, semakin gelap warna kerupuk yang dihasilkan. Itu menurut Kosrawa tahun 2009. Perlakuan terbaik yaitu perlakuan kedua. Warna kerupuk sebelum digoreng yaitu coklat, namun tidak terlalu gelap, dan setelah digoreng, warna kerupuk tetap coklat dan tidak terlalu gelap sehingga terlihat lebih menarik. Yang kedua adalah parameter rasa. Dapat kita lihat rasa dari kontrol sebelum digoreng dan setelah digoreng yaitu dominan tepung, perlakuan 1 yaitu dominan tepung, perlakuan 2 sedikit rasa ikan, dan perlakuan ketiga dominan ikan. Semakin banyak ikan yang ditambahkan, rasa ikan pada kerupuk akan semakin terasa. Hal ini sesuai dengan Kosrawa tahun 2009 yang menyatakan bahwa kerupuk yang hanya menggunakan tepung tapioka akan kurang memiliki cita rasa. Semakin banyak ikan yang ditambahkan, akan semakin terasa cita rasa ikan. Perlakuan terbaik yaitu perlakuan kedua. Selanjutnya parameter tekstur. Dapat kita lihat tekstur kontrol sebelum digoreng yaitu keras, kemudian setelah digoreng itu renyah dan pori-porinya yang kasar. Kemudian perlakuan 1 sebelum digoreng teksturnya keras, setelah digoreng teksturnya renyah dan berpori-pori lebih halus. Perlakuan kedua, sebelum digoreng teksturnya keras dan setelah digoreng teksturnya renyah dan pori-porinya halus. Kemudian perlakuan ketiga, teksturnya sebelum digoreng itu keras dan setelah digoreng itu renyah dan agak keras. Semakin banyak ikan yang ditambahkan, tekstur kerupuk setelah digoreng memiliki tekstur yang lebih padat dan renyah.
Berdasarkan Kosrawa tahun 2009, kerupuk yang hanya menggunakan tepung tapioka memiliki tekstur yang berongga, kasar, kurang renyah, ukuran pori-porinya besar dan tidak seragam. Sedangkan kerupuk yang ditambahkan ikan memiliki tekstur yang lebih padat, halus, renyah, ukuran porinya kecil dan seragam. Perlakuan terbaik yaitu perlakuan kedua. Selanjutnya parameter aroma dapat kita lihat aroma kontrol sebelum digoreng yaitu aroma kaldu dan tepung, dan setelah digoreng aroma kaldu dan tepung. Kemudian perlakuan 1 sedikit aroma mujair. Perlakuan kedua yaitu aromanya ikan mujair lebih dominan. Kemudian perlakuan ketiga aromanya sudah menjadi amis. Semakin banyak ikan yang ditambahkan, semakin terasa aroma ikan yang dihasilkan. Menurut Kosrawa tahun 2009, kerupuk yang hanya menggunakan tepung tapioka memiliki aroma yang kurang menarik. Semakin banyak ditambahkan ikan pada pembuatan kerupuk, aroma ikan akan semakin terasa. Perlakuan terbaik adalah perlakuan kedua. Dapat kita lihat semakin banyak ikan yang ditambahkan, semakin amis kerupuk yang dihasilkan. Selanjutnya parameter yang diuji adalah daya kembang kerupuk. Dapat kita lihat daya kembang kontrol yaitu memiliki rata-rata sebesar 57,3%, perlakuan 1 56,3%, perlakuan 2 55%, dan perlakuan 3 47,2%. Dapat kita lihat semakin besar kandungan ikan yang ditambahkan dalam kerupuk ikan menyebabkan daya kembang kerupuk menurun. Hal ini terjadi karena semakin banyak kandungan amilopektin dalam kerupuk ikan, maka daya kembangnya akan semakin besar. Karena susunan amilopektin yang kurang kompak dan kurang menahan pengembangan volume selama penggorengan, sehingga semakin banyak tepung tapioka dalam kerupuk ikan menyebabkan daya kembang yang semakin besar. Selanjutnya adalah analisis ekonomi dalam produksi kerupuk ikan mujair. Yang pertama adalah pembelian bahan dasar. Bahan dasar yang digunakan yaitu ada ikan mujair, tepung tapioka, minyak goreng, garam, kaldu, dan merica bubuk. Kemudian total seluruh pengeluaran pembelian bahan dasar yaitu sebesar Rp57.000. Selanjutnya biaya peralatan. Alat yang digunakan yang memiliki biaya yaitu kemasan plastik ukuran 500 gram dengan harga Rp10.000. Selanjutnya total biaya keseluruhan yaitu ada pembelian bahan dasar, biaya peralatan, dan biaya transportasi. Totalnya yaitu Rp87.000. Kemudian rincian keuntungan. Yang pertama hasil produksi. Diperkirakan satu bungkus kerupuk ikan mujair kemasan 500 gram itu yaitu Rp10.000. Kemudian harga jual yang diterapkan pada satu bungkus kerupuk ikan mujair yaitu Rp12.000. Kemudian diperkirakan dalam satu hari dapat menjual 10 bungkus kerupuk ikan mujair. Maka dalam satu hari dapat menghasilkan pendapatan 10 bungkus kerupuk mujair dikali 12.000 per bungkusnya yaitu hasilnya Rp120.000. Selanjutnya keuntungan per hari. Dalam satu hari dapat menjual 10 bungkus kerupuk ikan mujair dengan keuntungan pendapatan dikurang pengeluaran, yaitu Rp120.000 dikurang Rp87.000. Hasilnya yaitu Rp33.000. Selanjutnya adalah keuntungan per minggu, yaitu Rp33.000 dikali 7 hari, hasilnya yaitu Rp231.000. Kemudian keuntungan per bulan yaitu Rp33.000 dikali 30 hari, jadi hasilnya itu Rp990.000 per bulannya. Kemudian keuntungan per tahunnya yaitu sebesar Rp33.000 dikali 365 hari, hasilnya yaitu Rp12.045.000. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu yang pertama, penambahan ikan mujair mempengaruhi sifat organoleptik kerupuk yaitu dari warna, rasa, aroma, dan tekstur. Yang kedua, penambahan ikan mujair terbaik adalah penambahan ikan mujair sebesar 75 gram atau 30%. Kemudian yang ketiga, semakin besar kandungan ikan yang ditambahkan dalam kerupuk ikan, menyebabkan daya kembang kerupuk menurun.
Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.